Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mensale Marulafau, NIM 85603423. Saya semester 7 jurusan PGSD. Pertama-tama dulu saya mengucap syukur kepada Bapak dosen yang telah membimbing kami dalam mata kuliah praktikum IPA di SD, di mana kami melakukan penelitian tentang gerak ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Nah, pada praktikum kali ini saya mengamati gerak pada tumbuhan, yaitu tanaman putri malu. Baik, di sini saya akan mengamati ketiga gerak pada tumbuhan, mulai dari gerak seismonasti, gerak niktinasi, dan gerak geotropisme. Nah, pertama-tama dulu saya mengamati gerak seismonasti, yang dimana terdiri dari sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Nah, di sini di depan saya sudah ada medium untuk bahan praktikum saya, yaitu tanaman putri malu. Pertama-tama dulu saya akan melakukan sentuhan halus pada tumbuhan putri malu ini. Nah, di sini nampak jelas kalau sentuhan halus, daun putri malu agak lambat untuk menutup daunnya. Sekarang saya melakukan percobaan kedua, yaitu sentuhan sedang. Nah, jelas di sini kalau kita melakukan sentuhan sedang, daun putri malu akan begitu cepat untuk menutup daunnya. Dan langkah ketiga, saya melakukan kasar. Nah, terbukti kalau sentuhan kasar sangat berpengaruh pada rangsangan. Ketika sudah disentuh, sangat cepat prosesnya untuk menutup daunnya. Inilah hasil pengamatan saya pada tanaman putri malu dengan sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Dan sekarang saya melakukan pengamatan dengan gerak niktinasi. Baik, sekarang saya akan melakukan pengamatan kedua, yaitu gerak niktinasi. Di mana gerak niktinasi ini, di depan saya ada dua pot tanaman putri malu, pot A dan pot B. Untuk mengamati niktinasi ini, ada perubahan ketika dalam dua buah pot ini terdapat perubahan sesuatu yang terjadi pada gerak pada tumbuhan putri malu ini. Jika ada di ruang tertutup, maka itu yang kita amati, bagaimana dalam keadaan ruang tertutup dan ruang terbuka. Itulah kegiatan saya untuk mengamati bagaimana cara melihat gerak niktinasi pada. Baik, sekarang saya akan melakukan pengamatan kedua, yaitu gerak niktinasi. Di mana gerak niktinasi ini, di depan saya ada dua pot tanaman putri malu, pot A dan pot B. Dua buah pot ini terdapat perubahan sesuatu yang terjadi pada gerak pada tumbuhan putri malu ini. Jika ada di ruang tertutup, maka itu yang kita amati, bagaimana dalam keadaan ruang tertutup dan ruang terbuka. Itulah kegiatan saya untuk mengamati bagaimana cara melihat gerak niktinasi pada tanaman putri malu tersebut. Nah, sekarang saya sudah menyediakan bahannya berupa karton yang ditutup di kertas hitam agar tidak dapat memiliki ruangan yang bebas untuk menutupi. Dan sedikit ada bantuan, saya menggunakan ember untuk ini, untuk saya masukkan ini ke dalam ini, dan saya akan menutup agar tanaman putri malu tidak mendapatkan cahaya. Dan saya akan menutup selama 30 menit. Baik, sudah 30 menit untuk mengamati gerak niktinasi dalam tanaman putri malu. Di sini di depan saya ada pot B yang saya tutup untuk tanaman putri malu agar tidak dapat memiliki cahaya, menerima cahaya ruangan. Sedangkan di pot A bebas dari ruangan. Dan sudah 30 menit di sini stopwatch berjalan. Dan inilah proses pot A yang ke-30 menit. Dan ini pot B yang
tertutup dalam ruangan yang tidak dapat menerima cahaya. Inilah bentuknya selama 30 menit. Nah, inilah hasil dari pengamatan gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD. Sebelum saya mempraktikkan praktikum IPA di SD, perkenalkan, nama saya Amin Salim Marulafau, semester 7, jurusan PGSD. Nah, pertama dulu saya akan mempersiapkan alat dan bahan berupa pot A dan pot B, dan menggunakan bahan yaitu kacang hijau dan air. Di sini akan saya melakukan percobaan dengan cara menanam biji kacang hijau ini. Ini proses pertamanya dengan hari pertama. Dengan cara saya menggunakan tanah dan menanam kacang hijau. Setelah saya akan meletakkan kacang hijau di atas tanah hitam ini, saya akan menyirami kacang tersebut. Dan saya akan menunggu perubahannya di beberapa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Salim Marulafau, semester 7, kelas B, NIM 856034023. Di sini saya akan melakukan praktikum perkecambahan kacang hijau dalam larutan deterjen. Di sini saya sudah menyediakan alat dan bahan berupa gelas yang ukuran 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Dan sini saya sudah menyediakan berupa kacang hijau, larutan deterjen, neraca atau sendok teh, alat tulis untuk melakukan pengamatan, dan menyediakan juga air. Nah, pertama-tama dulu saya sudah menyediakan air dalam aqua 1 liter ini. Untuk memasukkan ini, saya memberikan deterjen 1 sendok teh. Saya mengaduk-aduknya. Setelah saya aduk, saya akan masukkan air deterjen ini dalam ukuran 100%. Lalu saya akan menambahkan airnya. Saya juga memasukkan air dalam aqua ini yang ukuran 50%. Kemudian dalam aqua ukuran 25%. Kemudian aqua yang 12,5%. Kemudian
yang 6,25%. Kemudian yang 3,1%. Oke, sudah semua, sudah saya masukkan air deterjen ke dalam aqua ukuran 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Kemudian saya akan memasukkan kacang hijau yang saya rendam dalam waktu 30 menit ke dalam aqua medium yang 100%. Saya juga memasukkan kacang hijau ke dalam medium 50%. Yang 12,5%. Kemudian yang 6,25%. Kemudian yang 3,1%. Setelah sudah saya masukkan kacang hijau, kemudian saya akan menaruh kapas ke dalam botol yang sama untuk 100% ini. Ya, ini aqua yang ukuran 100%, saya akan masukkan kapas. Kemudian saya masukkan kapas juga di dalam aqua 50%. Kemudian saya masukkan kapas juga ke dalam aqua 25%. Dan aqua yang 12,5%. Setelah saya sudah mengisi kapas dalam aqua ini, kemudian saya ambil kacang hijau yang saya larutkan di dalam deterjen untuk memindahkan ke dalam aqua yang saya kasih kapas tadi. Nih, ini. Selanjutnya saya ambil kacang hijau dalam larutan yang 50%. Taruh di sini. Untuk mengetahui hasil kacang hijau dalam larutan deterjen ini, kita mengamatinya sekitar 24 jam untuk mengetahui bagaimana proses perkecambahan kacang hijau dalam larutan deterjen. Dan kita ketemu lagi di waktu 24 jam untuk mengetahui hasilnya, bagaimana pengaruh deterjen dalam. Kali ini saya akan mengamati ekosistem perairan di Desa Pulau Inangko. Terdapat ada kolam di lingkungan Desa Inangko, memiliki perairan dan daratan berupa tumbuhan. Di dalam kolam ini terdapat ada kolam ini memiliki ikan dan katak
terjadi antar sistem perairan saling berhubungan dan saling bergantungan. Ada sayur kangkung, tumbuhan lumut, teratai, yang